Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Tariq Albaromano. Sini saya akan mempresentasikan materi terkait pemrograman dan perangkat lunak IoT. Next. Jadi pertama, mengapa IoT itu bersifat polyglot? Jadi perangkat IoT itu sangat beragam, mulai dari sensor kecil, bisa seukuran koin hingga server raksasa. Jadi tidak ada satupun bahasa pemrograman yang cocok untuk semuanya. Jadi misal sini ada 4 bahasa pemrograman, ini C++, Python, Java, dan Node.js. Tapi cara penggunaan bakal berbeda. Untuk C++ itu dia microcontroller dengan RAM yang sangat terbatas. Lalu untuk Python dapat digunakan untuk prototipe cepat dan analitik data. Lalu Java untuk gateway dan sistem enterprise, dan terakhir itu Node.js untuk dashboard dan koneksi secara real time. Next. Jadi terdapat arsitektur 3 lapis dalam ekosistem IoT, yang dimana 3 fungsi tersebut berbeda. Antara lain ada yang paling dalam ada edge device seperti sensor kecil, ESP32, Arduino, C atau C++, dan MicroPython. Lalu yang kedua ada gateway seperti jembatan data, Node.js, Java untuk digunakan sebagai routing, dan yang ketiga adalah cloud atau dalamnya memuat server big data, Java dan Python untuk digunakan sebagai alat analisis. Jadi edge device sendiri itu menangani pengumpulan data langsung dari sensor gateway, di mana gateway berfungsi sebagai jembatan yang agregasi dan meneruskan data. Cloud menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data dalam skala besar. Next. Jadi terdapat 4 tantangan utama dalam proses melakukan pemrograman pada IoT. Yang pertama itu ada efisiensi daya, yang dimana perangkat IoT sendiri itu sering berjalan dengan baterai. Jadi kode yang dibuat itu harus dimaksimalkan atau diefisiensikan agar penggunaannya lebih hemat dan tahan dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang kedua itu ada keterbatasan memori. Jadi yang seperti yang kita lihat itu banyak sensor hanya memiliki RAM beberapa kilobyte. Jadi di sini kita harus membuat program yang sangat ringkas dan efisien. Yang ketiga, faktor keamanannya juga. Apabila perangkat IoT rentan, maka akan lebih mudah diretas. Karena itu kita harus melakukan yang namanya enkripsi data dan autentikasi yang kuat agar data dari user itu akan selalu aman. Lalu yang keempat itu ada konektivitas. Seperti yang kita ketahui, jaringan tidak selalu berjalan secara stabil. Jadi sistem yang kita buat itu harus mampu menangani koneksi yang sering putus atau nyambung. Lalu ada sistem operasi khusus. Mengapa sih IoT butuh OS operation system khusus? Berangkat dari Windows atau Mac OS yang terlalu berat untuk sensor IoT, yang dimana OS IoT itu dirancang khusus untuk
lingkungan atau environment yang sangat terbatas. Jadi untuk lingkungan itu sendiri itu dia mencakup tiga hal seperti di bawah ini. Ada yang pertama itu kelola hardware terbatas, di mana OS-nya ini dapat mengatur memori dan daya alokasi secara lebih efisien. Lalu untuk preprocessing data, dapat menyaring data lokal supaya lebih hemat penggunaan internetnya. Dan ada respon real time-nya, yang dimana latensi itu harus berada di bawah 100 milisecond. Di sini ada 3 operation system yang populer untuk sensor IoT. Yang pertama ada Riot OS. Ini paling ringan, dia hanya butuh 2 KB RAM, sangat cocok digunakan untuk microcontroller dengan sumber daya yang sangat terbatas. Lalu ada yang kedua itu Contiki OS. Dia spesialis wireless sensor network, dapat mendukung protokol IPv6 dan 6 LoWPAN untuk jaringan sensor nirkabel. Lalu yang ketiga terakhir ini adalah Mbed OS. Dia dirancang khusus untuk produk komersial berbasis A-Cortex, didukung oleh ekosistem pengembang yang matang dari A. Lalu ada gateway dan smart home view. Gimana sih Linux di dunia IoT itu? Jadi untuk perangkat IoT yang lebih canggih seperti gateway atau smart home view, Linux menjadi pilihan utama, di mana distribusi populernya itu seperti Ubuntu Core, OpenWRT, dan Yocto Project. Jadi di Linux IoT itu sendiri terdapat 3 distribusi yang populer seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya ada, dimana kelebihannya ada ekosistem luas dan komunitas besar, keamanan terjamin, lalu mendukung banyak protokol komunikasi. Dan kekurangannya itu kita membutuhkan RAM yang lebih besar, konsumsi daya lebih tinggi, overheat, sistemnya lebih kompleks. Terdapat 4 pemain utama ya di balik cloud yang memainkan peran untuk IoT dan cloud ini sendiri. Ada AWS IoT, dia mampu mengelola miliaran perangkat secara bersamaan, bisa menjadi solusi paling matang di pasar. Lalu ada Azure IoT, unggul dalam hal keamanan dan integrasi korporasi, pilihan favorit untuk enterprise. Lalu ada Google Cloud IoT, sangat kuat di bidang analisis data dan machine learning untuk wawasan mendalam. Dan yang terakhir ada IBM Watson, fokus pada AI dan pemeliharaan prediktif untuk industri. Terdapat bahasa pemrograman bintang di IoT, ya, ini bahasa C. Bahasa C ini memiliki julukan raja hardware karena dia sangat cepat dan hemat memori. Lalu bahasa utama untuk pemrograman microcontroller dan sistem Mbed yang akses langsung ke register hardware. Lalu yang kedua ada MicroPython, yang dijulukan prototype cepat karena dia mudah dipelajari, sintaksnya bersih, dan cocok untuk membuat prototipe dengan cepat di ESP32 dan box jenisnya tanpa kompilasi yang rumit. Lalu ada JavaScript dengan menggunakan framework Node.js, dashboard dan koneksi. Dia berfokus pada tampilan untuk membuat dashboard visual dengan mengelola ribuan koneksi secara bersama, dan populer untuk di layer gateway. Jadi kesimpulannya adalah kunci sukses sistem IoT adalah bagaimana cara kita memilih operation system atau sistem operasi dalam bahasa pemrograman yang tepat.
sesuai spesifikasi perangkat dan kebutuhan aplikasi. Dengan kita mengenali perangkatnya, seperti RAM, daya, dan konektivitas, dapat menentukan pilihan OS dan bahasa. Dengan kita memahami arsitekturnya, seperti EG, Gateway, dan Cloud, kita jadi tahu masing-masing punya kebutuhan yang berbeda. Dengan kita mengutamakan keamanan, maka enkripsi autentikasi bukan lagi hal yang opsional, tapi ini sangat wajib diterapkan dalam bidang IoT. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Sekian dari saya. Terima kasih.